Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Febrian dari kelas X5 ingin membahas tentang proses penurunan Al-Quran dan sejarah penulisan Al-Quran. Ada 6 cara wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu melalui mimpi, dihembuskan langsung ke dalam jiwa, seperti bunyi gemenceng lonceng yang sangat keras. Malaikat menampakkan dirinya dengan wujud seorang laki-laki yang elok rupanya. Malaikat Jibril menampakkan dirinya dengan wujud aslinya yang mempunyai sekitar 600 sayap. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Muhammad SAW dari balik hijab. Malaikat Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dengan 3 cara, yaitu menampakkan wujud aslinya, menyamar sebagai seorang laki-laki, dan tidak tampak, hanya terdengar suara gemuruh seperti gemerincing lonceng. Para ulama juga berbeda pendapat tentang apa yang diturunkan tersebut, yaitu A. Pendapat pertama, bahwa apa yang diturunkan tersebut berisi lafal atau makna. Pendapat kedua, malaikat Jibril menurunkan maknanya saja. Yang ketiga, malaikat Jibril menerima dari Allah Subhanahu wa taala dalam makna dan menakdirkannya dengan bahasa Arab, lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Proses penurunan Al-Quran. Proses penurunan Al-Quran disebut Inzalul Quran. Namun sebagian ulama ada yang membedakan kata inzal dengan tanzil. Menurutnya, inzal berarti proses diturunkan Al-Quran ke lauhul mahfuz, sedangkan tanzil adalah proses penurunan Al-Quran dari lauhul mahfuz kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Syekh Abdul Azim Az-Zarqani menjelaskan bahwa proses diturunkannya Al-Quran melalui 3 tahapan, yaitu pertama, turun Al-Quran ke lauhul mahfuz. Kedua, dari lauhul mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah. Dan yang ketiga, dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Muhammad Khudari Baik, masa turunnya Al-Quran adalah 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran mulai diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkholawat di Gua Hira pada malam Senin tanggal 17 Ramadan tahun 41 dari kelahirannya. Adapun hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah memudahkan untuk dihafal, ditulis, dipahami, dan diamalkan. Dapat meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW, akan lebih berkesan di hati umat Islam, agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang muncul ketika itu. Dan yang terakhir dapat meringankan umat Islam dalam upaya meninggalkan sikap mental. Penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah Jam'ul Quran al-Awwal, penulisan dan pengumpulan Al-Quran pertama kali. Adapun media yang digunakan adalah ar-riqa, kulit hewan, al-aktaf, tulang hewan, al-likaf, lempengan batu, dan al-usub, pelepah kurma. Dalam kitab Al-Itqan fil Ulumi Quran, Imam Jalaluddin As-Sayuti menyatakan bahwa seluruh ayat Al-Quran telah ditulis pada masa
Rasulullah SAW, tetapi belum terhimpun pada suatu tempat dan surah-surahnya belum tersusun. Penulisan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Dalam sejarah penulisan Al-Quran tercatat bahwa pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Utsman bin Affan telah ada perhatian khusus terhadap Al-Quran. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW, beliau menghadapi berbagai gejolak, diantaranya menghadapi orang-orang Yaman yang murtad dan ingkar membayar zakat, yang didalangi oleh Musailimah Al-Kadzab. Peperangan pun tidak dapat dihindarkan, sehingga dalam perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah telah gugur 70 lebih orang yang hafal Al-Quran, yang disebut dengan hufaz. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq agar segera mengumpulkan Al-Quran dan ditulis dalam bentuk mushaf. Khalifah Abu Bakar pun kemudian membentuk panitia yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Panitia tersebut dibantu oleh para sahabat senior seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Pengumpulan Al-Quran pada masa ini dikenal dengan Jam'ul Quran As-Sani, pengumpulan naskah-naskah Al-Quran dan ditulis kembali untuk yang kedua kalinya. Dari hasil usaha tim tersebut, terkumpullah Al-Quran dalam bentuk mushaf. Setelah pekerjaan pengumpulan ayat Al-Quran dinyatakan selesai, maka hasilnya diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Adapun perbedaan antara mushaf yang ditulis pada masa Rasulullah SAW, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan Khalifah Utsman bin Affan, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, penulisan dilakukan setelah wahyu diturunkan yang ayat-ayat dan surahnya disusun berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat tersebut ditulis terpisah pada kepingan-kepingan bebatuan, pelepah kurma, tulang hewan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, penulisan dilakukan untuk menghimpun dan menyalin kembali catatan-catatan Al-Quran menjadi sebuah mushaf. 3. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, diadakan penggandaan mushaf yang tulis pada masa Khalifah Abu Bakar. 3. Penulisan Al-Quran pasca mushaf Utsmani. Mushaf yang ditulis pada masa Khalifah Utsman belum dilengkapi dengan titik dan harokat, sehingga dapat dibaca dengan menggunakan berbagai macam bacaan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan hal tersebut, Ziyad bin Sumayyah, gubernur Basrah, memohon kepada Abdul Aswad Ad-Du'ali, murid sahabat Ali bin Abi Thalib yang juga dikenal dengan tokoh ilmu Nahwu, untuk membuat tanda baca pada huruf-huruf Al-Quran. Dibuatlah tanda fathah berupa satu titik di atas huruf, tanda kasroh satu titik di bawah huruf, tanda domah dengan satu titik di sela-sela huruf, dan tanda-tanda sukun berupa dua titik. Jika sebelumnya
jika sebelumnya syakal atau harokat berupa titik, maka oleh Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, titik tidak digunakan lagi sebagai syakal, tapi digunakan untuk membedakan huruf-huruf yang sama bentuknya. Sementara syakal dibuat dengan tanda berupa garis di atas huruf untuk fathah dan di bawah huruf untuk tanda kasroh, huruf waw kecil di atas huruf untuk dhammah, harokat ganda untuk tanwin, dan lain sebagainya. Pada tahun 1957, Departemen Agama RI secara resmi telah mendirikan lembaga yang secara khusus bertugas mengoreksi atau mentahsis Al-Quran, Mushaf Al-Quran Indonesia. Tujuan diterbitkannya Mushaf Al-Quran Standar Indonesia adalah: 1. Menjadi benteng stabilitas nasional di bidang Al-Quran. 2. Sebagai penangkal mujarab untuk setiap persoalan. 3. Dapat digunakan sebagai permulaan. 4. Peremajaan semua penerbitan Al-Quran yang beredar di Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.